Bab 214. Wajah Dewi seketika berubah pucat. Ternyata, tanpa disadari, perkataan Nenek Fitri mengungkapkan rahasia yang tidak boleh diucapkan. Isabel dengan sorot mata tajam menatap Nenek Fitri. "Nek, Nenek mau uang kan? Kalau begitu, mari kita masuk dan bicara baik-baik. Jika pembicaraan berjalan memuaskan, maka aku akan memberikan Nenek biaya hidup untuk menikmati masa tua." Wajah Dewi semakin terlihat pucat masam. "Isabel?" Ekspresi wajah Dewi sudah ketakutan setengah mati. "Mengetahui kenyataannya, kamu akan terluka nantinya." Isabel tidak melihat ke arah ibunya. Langsung saja mengeluarkan uang dari dompetnya, mengeluarkan segepok uang untuk Nenek Fitri dan berkata, "Asalkan jawabanmu bisa memuaskanku, semua uang ini untukmu." Sorot mata Nenek Fitri seketika menjadi terbelalak melihat uang sebanyak itu. Dia tidak mungkin tidak paham akan Nenek Fitri yang demi uang merengek-rengek di depan rumah mamanya. "Masuklah," Isabel berkata sambil melangkah ke dalam. Raisa dan Fiona saling berpandangan dan kemudian mengikuti Isabel masuk ke dalam. Meskipun ekspresi wajahnya sudah sangat pucat, tetapi Dewi masih mengikuti mereka masuk ke dalam. Mereka semua sudah masuk ke dalam rumah. Orang yang mengerumuni dari tadi juga tidak mungkin akan mengikuti mereka masuk ke dalam. Mereka juga akhirnya bubar meninggalkan rumah Dewi. Begitu masuk ke dalam, Isabel berjalan ke arah sofa untuk duduk. Kemudian baru mulai bersuara. "Bicaralah, ungkapkan semua yang kamu tahu. Dengan begitu semua uang ini akan menjadi milikmu." Kedatangan Isabel kali ini memang membawa tidak sedikit uang. Selama ini, Ravindra diam-diam memberinya begitu banyak uang, tetapi Isabel tidak menggunakannya sedikit pun. Uang ini merupakan pemberian dari keluarga Yun. Isabel tidak menolaknya. Uang itu ditaruhnya di atas meja dengan sedikit berantakan. Berantakan tetapi jumlahnya ada sekitar 40 juta rupiah. Bagi masyarakat di desa ini, uang sebanyak itu merupakan penghasilannya selama 1 tahun. Dewi dengan wajah yang gelisah berdiri di sampingnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. "Ibu juga duduklah. Kepulanganku kali ini adalah untuk mencari tahu masalah ini." Isabel meneruskan kalimatnya. "Semua sudah dipendam selama ini. Sudah seharusnya kan aku mengetahuinya." Fiona dan Raisa saling tarik-menarik tangan dan kemudian pergi ke dapur untuk menyajikan teh. Alasannya memang mau menyiapkan teh. Sebenarnya mereka tidak ingin mendengar pembicaraan mereka. Raisa melihat sekilas Fiona. Pantas saja waktu ini hubungannya dengan Sacha sebaik itu. Ternyata dia adalah gadis yang pintar dan cerdik. Asisten yang bersama mereka juga meninggalkan mereka mengobrol. Di ruang tamu hanya ada Isabel, Nenek Fitri, dan Dewi bertiga. Nenek Fitri membulatkan matanya melihat tumpukan uang yang berada di meja. Kemudian berkata dengan sama sekali tidak ada keraguan, "Benar, waktu itu ada seseorang yang membawa segepok uang menggendongmu dan datang kemari meminta keluarga Hosasi untuk membesarkanmu. Kalau kamu ada hal yang ingin ditanyakan, kamu tanyakan saja sama mamamu. Orang itu datang untuk mencari ibumu." Seketika Isabel langsung menatap ke arah ibunya.
Raut wajah Dewi seketika terlihat tidak enak. "Ibu, semua sudah seperti ini. Apa yang mau disembunyikan lagi?" Isabel tersenyum tipis. "Apa menurut ibu aku masih ada masalah yang tidak bisa aku hadapi?" Dewi menjadi ragu. Raut wajahnya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Nenek Fitri mengangkat tangannya dan akan mengambil uang yang berada di meja. Namun hal itu dihentikan oleh Isabel. Nenek hanya memberikan informasi sedikit ini. Mana bisa membawa pergi uang sebanyak ini? Aku mau lebih banyak informasi." Nenek Fitri menatap Isabel dengan kesal. Tetapi Isabel hari ini benar-benar berubah dan sangat berbeda dari dia yang dulu. Isabel tanpa takut meladeni tatapan Nenek Fitri itu yang terkesan memerintah. Tatapan Isabel begitu tenang dan tajam. Nenek Fitri kemudian menarik kembali tangannya, berpikir sebentar kemudian berkata, "Orang yang memelukmu datang ke sini saat itu memberikan sekepok uang dan meminta ibumu untuk merawat dan membesarkanmu. Tetapi mengenai identitasmu yang sebenarnya tidak boleh sampai kamu tahu." Isabel mengerutkan keningnya menatap ibunya. Kemudian ibunya hanya bisa memalingkan pandangannya. Bagaimanapun juga dia tidak berani menatap Isabel. Orang itu juga berkata bahwa setiap tahun dia akan mengirimi uang kemari untuk kebutuhanmu. Tetapi setelah 3 tahun dia sudah tidak mengirim uang lagi. Dan tahun-tahun selanjutnya juga tidak mengirimi uang sepeser pun. Nenek Fitri masih dengan kesal melanjutkan perkataannya. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Keluarga Hosasi dengan susah payah memberimu makan dan membesarkanmu selama 20 tahun. Dan beginilah balasanmu kepada keluarga kita. Isabel tidak mengatakan sepatah apapun. Mengerutkan alisnya menatap ibunya. Ibu menyimpan rahasia ini selama 23 tahun. Apa membuatnya menyimpannya serapat ini? Setelah itu, aku tidak mengerti lagi. Yang pasti waktu ibu kamu menikah dengan ayahmu, aku benar-benar tidak mendukungnya. Keluarga Hosasi kita meskipun orang kampung, tetapi juga tidak harus sampai meminang wanita demi untuk jadi pembantu. Nenek Fitri masih dengan ketidakpuasannya berkata, setelah menikah, juga perasaan tidak tenang. Tidak lama setelah dia bergabung dengan keluarga kita, tiba-tiba ada seseorang yang mengantar seorang anak ke rumah. Jika tidak tahu bahwa ibumu waktu itu masih perawan, maka kita semua akan mengira bahwa kamu anak di luar nikahnya yang dia sembunyikan. Seketika Isabel menyorotkan pandangannya kepada Nenek Fitri. Nenek Fitri seketika diam, tidak berkutik. Isabel berpikir keras. Dia dari kecil sampai besar cuma mempunyai keluarga dari pihak ayahnya. Sepertinya dia tidak pernah mendengar keluarga dari pihak ibunya. Ibu pernah berkata bahwa dia hidup sendirian, tidak punya anak, saudara. Sekarang, sepertinya bukan seperti itu kenyataannya. Nenek Isabel melanjutkan perkataannya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku ketahui. Aku boleh pergi kan sekarang? Isabel mengangguk dan mengiyakan. Kalau begitu uang ini... Nenek Fitri dengan serakahnya melihat uang di meja. Isabel kemudian mendorong uang itu ke arah Nenek Fitri. Kemudian dia meraupkannya ke dalam pelukannya. Dengan terburu-buru memasukkan ke dalam kantong, pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kepergian Nenek Fitri, kemudian Isabel menatap ibunya dan bertanya pelan. Ibu, sebenarnya ibu menyimpan rahasia untuk siapa?
Dewi menjawab pelan. Isabel, ibu seperti ini juga demi kebaikan kamu. Ada sesuatu hal kamu lebih baik tidak mengetahuinya. Isabel menurunkan sorot matanya. Ibu, aku bukan anak kecil lagi. Dulu setiap ada orang yang mengatakan bahwa aku dan Sasa sangat mirip, aku hanya menjawab pasti hanya kebetulan. Aku juga mempercayai kebetulan seperti itu. Tetapi untuk selanjutnya, aku hanya ingin mendengar suatu penjelasan. Isabel perlahan mengangkat kepandangan matanya dengan tegas menatap ibunya. Ibu, kenapa dulu waktu aku bilang akan mewakili ibu dan ayah berkunjung ke keluarga Yun, kenapa sikap ibu malah yang lebih kegelapan? Ibu, sorot mata Dewi mulai bergetar. Dia tidak berani memandang mata Isabel. Ibu hanya merasa bahwa keluarga Yun adalah orang baik. Ibu dari dulu tidak pernah meninggalkan tempat ini. Bagaimana ibu tahu bahwa keluarga Yun adalah orang yang baik? Isabel seketika menghentikan perkataan ibunya. Isabel kembali menatap dalam Dewi. Itu karena ibu dan keluarga Yun memang dari awal sudah saling mengenal, kan? Dewi seketika beranjak dari tempat duduknya, membalikan badan kemudian berlalu begitu saja. Ibu tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Ibu, Isabel kemudian kembali berkata lirih. Sikap ibu yang seperti ini sama saja memaksaku untuk melakukan tes DNA dengan keluarga Yun. Ibu harusnya tahu, teknologi sekarang ini memastikan suatu hubungan darah itu hal yang sangat mudah. Aku selama ini memilih tidak melakukan hanya untuk menghormati ibu. Entah bagaimanapun, ibu adalah ibuku yang membesarkanku dan aku hanya ingin mendengar penjelasan dari ibu. Dewi seketika seperti disambar petir dan hanya terdiam di tempatnya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, Dewi membuka mulutnya. Ternyata kamu begitu ingin mengetahui kebenarannya. Isabel, entah apa yang ibu katakan nanti, kamu harus janji. Kamu tidak boleh menaruh dendam kepada siapapun. Ya? Sorot mata Isabel bergetar. Jangan-jangan memang ada rahasia yang disembunyikan di balik ini semua. Baik, aku berjanji. Isabel menjawab dengan tenang. Akhir yang mengerikan aku sudah sering mengalaminya. Apa masih ada yang lebih mengerikan daripada yang aku pernah alami? Dewi kemudian kembali duduk di kursinya. Setelah mempertimbangkan kata-kata yang akan dikatakannya, dia baru membuka mulutnya. Memang benar, kamu adalah keturunan dari keluarga Yun. Jari tangan Isabel seketika langsung bergetar. Meskipun dia sudah menduga kebenaran ini, tetapi begitu mendengar kebenarannya dari mulut ibunya sendiri, dia masih begitu kaget dan gemeteran. Dugaan hanya sebuah dugaan, tetapi beda halnya dengan kebenaran. Ibu memang sebatang kara, tidak punya anak dan saudara. Ibu dari kecil sudah bekerja kepada keluarga Yun untuk mengurus anak-anak mereka, selalu bersama dengan Nyonya Yun sampai besar. Pada saat itu, Nyonya Yun mengandung. Kebetulan yang dikandungnya adalah anak kembar. Semua keluarga Yun merasakan bahagia. Entah kenapa, anak yang dilahirkan yang satu tidak lebih sehat dari yang satunya. Dari saat berdirinya dinasti Qing, hal ini juga pernah terjadi. Tetapi keluarga yang lainnya mempunyai tubuh yang lemah. Sampai-sampai cucu-cucu yang baru dilahirkan tidak dapat bertahan hidup lama. Jadi, kelahiran kalian benar-benar membahagiakan bagi keluarga Yun.
Dewi berencana akan memberitahu semua kebenaran kepada Isabel. Jadi, dia mulai menceritakannya dari awal. Keluarga Yun sudah turun-temurun selama lebih dari 470 tahun, tetapi belum menjadi keluarga yang begitu terpandang di pelosok negeri. Terpandang masih dalam lingkup wilayah. Jika tidak, setelah kematian Sasha, Tuan Yun juga tidak akan menamai anak dari saudaranya, yaitu Yerinta dengan nama keluarga Yun. Sebenarnya adik kandungnya itu juga tidak memiliki banyak anak. Pada awalnya, kehamilan Nyonya Yun merupakan berita yang sangat menggembirakan. Tetapi Nyonya masih saja merasa khawatir. Hatinya tidak dapat tenang sedikit pun. Saat itu aku penasaran dan memberanikan diri bertanya kepada Nyonya sebenarnya apa yang membuatnya sekhawatir itu. Kemudian Nyonya menjawab bahwa waktunya sudah tiba. Keluarga Yun akan mencapai puncak keberhasilannya atau malah terjerumus, itu semua tergantung pada anak yang Nyonya kandung. Dewi menundukkan kepalanya dan menjelaskan lebih dalam lagi. Ibu saat itu benar-benar tidak mengerti maksud dari perkataan Nyonya. Tetapi saat waktu kelahiran Nyonya sudah mendekat, kekhawatiran Nyonya semakin lama semakin tidak terbendung. Nyonya sering mengurung dirinya sendiri di dalam kamar, tidak henti-hentinya membaca buku. Kemudian buku itu dicoret-coretnya dengan digambarinya. Dewi menarik nafasnya dan melanjutkan. Tepat pada saat itu, kandungan Nyonya tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dokter memeriksanya dan mengatakan bahwa salah satu anak yang dikandungnya makin lama semakin melemah. Kelihatannya seperti sudah meninggal, tapi hidup kembali. Sedangkan anak yang satunya